Update pembunuhan Brigadir Joshua, Putri Chandrawati tersangka dijerat pasal 340 pembunuhan berencana. Putri Chandrawati resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Istri Irjen Verdi Sambo itu dijerat pasal pembunuhan berencana. Ancaman dalam pasal 340 subsidiar 338 junto pasal 54 junto pasal 56 KUHP adalah hukuman mati atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Saudari PC kami jerat dengan pasal 340 subsidiar 338 junto pasal 54 junto pasal 56 KUHP, kata Direktur Tindak Pidana Umum Ditripidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jajadi di Bareskrim Polri. Tewasnya Brigadir Joshua terungkap pada Senin 11 Juli 2022. Saat itu kasus pembunuhan ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Pada informasi awal kematian Brigadir J, ini akibat tembak-menembak yang terjadi di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo, Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Keterangan awal pembunuhan terjadi pada hari Jumat 8 Juli sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu disebut terjadi tembak-menembak melibatkan Barada Richard Eliezer, Pudihang Lumiu atau Baradae dan Brigadir J. Kepada awak media awalnya disampaikan latar belakang peristiwa tembak-menembak tersebut. Mulanya disebut karena terduga pelaku membela diri lantaran telah terjadi peristiwa pelecehan dan penodongan senjata oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Saat kejadian, Verdi Sambo saat itu disebut tidak berada di TKP rumah dinas Duren 3 karena sedang menjalani tes PCR. Usai pulang dari perjalanan, Verdi Sambo disebut baru tiba di TKP setelah ditelepon oleh Putri usai insiden terjadi. Setelah menerima telepon dari Ibu Kadif Propam, Pak Kadif langsung menghubungi Kapolres Jakarta Selatan dan anggota Polres Jakarta Selatan, langsung melakukan olah TKP di rumah beliau. Jadi waktu kejadian penembakan tersebut Pak Sambo, Pak Kadif tidak ada di rumah tersebut, kata Ramadan waktu itu. Ramadan menyampaikan korban tewas dengan 7 luka tembak di tubuh. Dugaan pelecehan dan pengancaman pembunuhan diperkuat dengan laporan polisi yang dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan tak lama setelah kejadian. Laporan pelecehan oleh Putri dan pengancaman oleh Baradae. Kasus ini pun kemudian ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, diasistensi oleh Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Kasus penembakan ini kemudian ditangani Bareskrim Polri karena adanya kasus itu ditarik ke Polda Metro Jaya dan akhirnya diambil alih oleh Bareskrim Polri jadi satu kesatuan dengan lapor keluarga Brigadir J. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan yang saat itu dijabat oleh Kombes Pol Budi Herdi Susianto menyampaikan hal serupa, yaitu jumlah tembakan Baradae dan Brigadir J hingga adanya tembakan ke dinding. Namun ada yang aneh dari peristiwa tersebut. Bukti rekaman kamera sirkuit memantau atau CCTV di TKP dinyatakan rusak dan hilang. Untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah pun bakal mengalami kesulitan, seakan kematian Brigadir J menjadi misteri. Awalnya Brigadir J dinyatakan tewas dalam insiden tembak-menembak antara anggota Polri di rumah pimpinannya Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Meski telah meninggal, dia pun sempat dilaporkan atas dugaan pelecehan dan pengancaman, walau di kemudian hari laporan tersebut dianulir. Kejanggalan tewasnya Brigadir J muncul ketika jenazahnya dikembalikan kepada pihak keluarga, di antara oleh Kepala Biro Pengamanan Internal Karopaminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan pada hari Sabtu 9 Juli 2022 lalu. Saat itu keluarga dilarang membuka peti jenazah korban, bahkan tidak ada pemakaman secara kedinasan. Hal ini membuat keluarga merasa diintimidasi. Pihak keluarga pun mendokumentasikan kondisi jenazah
Brigadir J saat mendapatkan kesempatan melakukan penyuntikan formalin. Di tubuh Brigadir J tidak hanya terdapat luka bekas tembakan, tetapi juga ada luka diduga karena sayatan di mata, bibir, jari tangan, dan kaki diduga dirusak. Kejanggalan-kejanggalan ini yang mendorong pihak keluarga melalui kuasa hukumnya melaporkan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tim kuasa hukum yang diwakili oleh Komarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan melaporkan dugaan tersebut ke Bareskrim Polri pada hari Senin 18 Juli 2022. Keluarga Brigadir J melaporkan dugaan pembunuhan berencana pasal 340 Junto, pasal 338 Ju, pasal 351 ayat 3 Ju, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Selain itu, keluarga meminta untuk otopsi ulang demi keadilan.